Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ma'bud kullahin iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ayyuhal ikhwah al-'aizza wal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah pagi ini. Dengan izinnya kita bisa melanjutkan lagi kajian kita, yaitu mempelajari, memahami, dan insya Allah kita akan praktekkan hadis arba'in sampailah kita kepada hadis yang ke-24. Namun sebelum kita lanjutkan hadis ini, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di hadis yang ke-24. Sudah dua kali kita pertemuan, ini yang ketiga kalinya pertemuan untuk melanjutkan hadis yang ke-24. Karena begitu panjang, yang kalau kita baca atau kita tuntaskan itu satu orang mungkin satu hari, ya. Maka kita kemarin bagi menjadi 4 kali pembacaan hadis yang ke-24 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, lau anna, seandainya, sekiranya, ya. Lau anna awwalakum, orang yang paling pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan yang paling terakhir di antara kalian, wa insakum, dan di antara golongan manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan dari golongan jin di antara kalian, kanu, adalah mereka, ala atqa, paling bertakwa, qalbi rajulin wahidin, ya, pada satu orang yang sama, qalbin rajulin wahidin, pada satu orang yang sama, minkum, di antara kalian, mazada dzalika, tidaklah yang demikian itu menambah, atau mazada, tidaklah menambah, dzalika, yang demikian itu, fi mulki, di dalam kekuasaanku, syai'an, sedikit pun. Sekali lagi. Lau anna, seandainya, awwalukum, yang paling pertama di antara kalian, wa akhirukum, yang sampai terakhir di antara kalian, wa insakum, dan di antara manusia, dan dari golongan manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan dari golongan jin di antara kalian, kanu, adalah mereka, atqa, bertakwa semuanya, gitu saja, ala qalbi rajulin wahidin, pada satu seorang yang sama, minkum, di antara kalian, mazada, tidaklah menambah, dzalika, yang demikian itu, fi mulki,
dalam hal kekuasaanku syai'an sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna, seandainya atau sekiranya, awwalakum, yang paling pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan sampai terakhir di antara kalian, wa insakum, dan dari golongan manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan dari golongan jin di antara kalian, kanu adalah ia, ala afjari qalbin wahidin, ya, semuanya durhaka, membangkang dalam satu orang yang sama, dalam satu hati yang sama, minkum, di antara kalian, mana kosoh, tidaklah mengurangi, zalika, yang demikian itu, min mulki, dari kekuasaanku, syai'an, sedikit pun. Dilanjutkan atau sampai di sini? Satu lagi. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna, seandainya, awwalakum, orang yang pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan yang paling terakhir di antara kalian, wa insakum, dan di antara golongan manusia di antara kalian, wa jinnakum, dan golongan jin di antara kalian, qamu, mereka berdiri, fi sa'idin wahidin, dalam satu tempat yang tinggi, fasa'aluni, maka mereka minta kepadaku, fa'ataitu, maka aku akan memberikan, kulla wahidin, pada setiap mereka, kulli wahidin, pada setiap satu di antara mereka, ya, mas'alatahu, permintaannya, mana qasadzalika, tidaklah mengurangi yang demikian itu, mimma, dari apa-apa, indi, yang ada di sisiku, illa, kecuali, kama, yang kusu, sebagaimana berkurangnya, al-makhitu, jarum, idza udkhilal bahra, apabila dimasukkan ke dalam lautan. Saya ulang lagi. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna, seandainya, awwalukum wa akhirakum, yang pertama di antara kalian sampai yang terakhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, dari golongan jin dan golongan manusia di antara kalian, gitu. Qamu, mereka berdiri, fi sa'idin wahidin, di tempat tinggi yang sama, fasa'aluni, dan mereka meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin, maka aku akan berikan masing-masing di antara kalian, mas'alatahu, permintaannya, mana kosoh, tidaklah berkurang, zalika, tidaklah mengurangi, zalika, yang demikian itu, mimma, dari apa-apa, indi, yang ada di sisiku, illa, kecuali, kama, yang kusul mahitu, berkurangnya jarum, idza udkhilal bahra, ya, apabila dimasukkan ke dalam lautan yang sangat luas. Jadi nanti kita pahami itu arti bermakna, arti berkata, nanti kita akan pahami bersama apa maksudnya itu. Oke? Alas, tinggal dikit, mau diteruskan sampai habis dah. Tinggal satu. Iya, tinggal satu lagi. Nun? Tinggal satu lagi ya. Ya ibadi, wahai hambaku, innama, sesungguhnya, dia itu, a'malukum, amal-amal kalian, uhsiha, akan aku perhitungkan, ya, lakum, bagi kalian, summa, kemudian, wafikum iyaha, aku berikan balasannya kepada kalian. Faman wajada khairan, faman, maka barang siapa,
wajada ia mendapatkan khairan kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah ia bertahmid memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalik, waman dan barang siapa wajada mendapatkan ghaira dzalik sebaliknya, atau selain daripada itu atau sebaliknya, fala yalumanna, maka janganlah ia mencela, illa nafsahu, kecuali kepada dirinya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alas? Ada 4. Ini ada 4 ini. Ini tinggal 1 saja. Ya, berarti 3. Tafadhal. Al-awwal, Syekh Al-Kabir yang pertama ini. Al-awwal wal akhir. Tafadhal ikra. Summa tarjim. Ya ibadi, lau anna, ya wahai hambaku, lau anna, seandainya Lau anna jadi 1. Lau anna seandainya. Awwalakum, yang pertama di antara kalian, wa akhirukum, dan yang terakhir di antara kalian, wa insakum, udah baca kayak gini 1 jam. Ya, ini sedikit saja dari redaksi ayatnya ini. Ini kemarin berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan kullukum dol, kullukum ar, ya kan, setiap kalian itu sesat, setiap kalian itu telanjang kan gitu. Kalau ini lau anna, seandainya, ini mengandai-andai. Ya. Jadi di awal tuh dipastikan kalian tuh semuanya itu sesat, kalian tuh semuanya itu telanjang, ya kan? Kalian semua itu lapar kan gitu. Nah, kalau ini seandainya, jadi kalimat ini adalah memberikan penegasan kepada kita bahwa kalau umpama manusia semuanya ini, ya, itu semuanya beriman kepada Allah, baik dari golongan jin dan manusia, mulai manusia awal diciptakan sampai terakhir nanti semuanya beriman, itu nggak akan ada efek apapun di hadapan Allah. Jadi nggak akan menambah Allah itu betul-betul berkuasa, ya, enggak. Karena memang jelas ayatnya, surat Yunus itu jelas, ya, kalau manusia itu awal-awal mengendaki manusia mau beriman semuanya akan diberikan semuanya beriman. Itu surat Yunus itu, ya. Jadi seandainya apabila di antara kalian itu dari awal sampai akhir dari golongan jin manusia itu beriman, keimanan kalian tidak akan bisa menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Berarti ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa ini? Kalimat andai itu. Kalau di majas itu, metafora itu kan berlebihannya. Ya, ya situlah ada di. Saya juga nggak begitu paham. Ya, begitu pula sebaliknya, seandainya orang awal di antara kalian ketika diciptakan sampai terakhir, ya, dari golongan manusia dan golongan jin itu durhaka, ya, durhaka, menentang Allah gitu ya, itu tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah, nggak akan pengaruh. Okay. Nah di sini ada kalimat aulakum wa akhirakum insakum wa jinnakum. Itu memastikan itu sebenarnya. Sebenarnya kalau kalimat ini itu kalau mau disingkat bisa. Sesungguhnya dari awal sampai akhir di antara kalian kan gitu bisa ya. Awal wa akhirukum ila akhirukum wa insa hatta jinnakum kan gitu. Manusia sampai dengan golongan jin itu bisa. Tapi ini masing-masing. Awalukum wa akhirukum itu memastikan sopot di antara awal dari kalian itu siapa. Dan siapa di antara paling akhir di antara kalian itu siapa kan gitu itu. Ya, itu memastikan. Nah, itulah redaksi ya. Jadi redaksi dari sebuah kata itu sebenarnya memberikan pengertian dan gambaran pada kita sebenarnya. Kemudian selanjutnya
setelah keimanan, kekufuran itu enggak pengaruh apa-apa kepada Allah. Begitu pula tentang perbendaharaan Allah, kekayaannya Allah. Ya. Kekayaannya itu sampai diibaratkan, seandainya kalian itu berada dalam satu tempat yang tinggi, semuanya minta kepada Allah. Seluruh dunia ini minta kepada Allah. Dan Allah kasih mereka masing-masing. Kasih, kau jangan buat kasih. Semuanya saat dunia dikasih oleh Allah. Di mana qasami ma indi, nggak akan mengurangi sedikit pun yang ada pada sisiku. Ya. Illa, kecuali kama yang kusul mikhyat atau mahid, kecuali jarum yang berkurang sedikit, ya, dicelupkan ke lautan, kemudian diangkat. Ya. Jadi jarum, tahu kan begitu kecil jarum, kemudian celupkan terus diangkat. Itu setetes, hanya setetes saja itu yang Allah berikan kepada manusia. Nek setetes itu kalau bahasa manusianya itu secara matematik masih setetes, itu berkurang nggak? Berkurang ya, berkurang. Namun kalau umumnya dilihat secara global, itu nggak akan berdampak sedikit pun, ya. Iba, nek jarene wong perhitungan, orang memperhitungkan, itu berkurang. Wong duit 1000 nek kan duit sak repis, nggak akan jadi 1000, kan? Tapi ini bahasanya, maka di sini bahasa Allah illah kecuali kama yang kusu. Jadi bukan lan. Tadi kemarin kita bahas lan dan lah, ya. Kalau lan itu tidak sekali-kali akan mengurangi. Jadi Allah nggak akan berkurang sedikit pun begitu. Tapi ini ada kalimat lah, ya. Apalagi sini pakai ma zada au ma naqasa, tidak mengurangi, ya, sedikit pun. Jadi redaksi daripada sebuah tulisan itu pengaruh sebenarnya, ya. Ma zada. Kemudian terakhir, ya ibadi innama ya'malukum. Ini juga harus kita perhatikan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, uksiha lakum, Allah akan perhitungkan. Ya, sedikit pun, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Kemudian wa may ya'mal mithqala syarran yarah. Itu sedikit pun apa yang kita lakukan akan diperhitungkan. Uksiha lakum, akan diperhitungkan. Summa uwaffikum iyyaha. Ini ada kata yang beda. Di situ di sini uwaffikum, kalau di dalam ini ufikum, ya. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau ufikum itu asal dari aufa yufi, ya. Ya. Aufa yufi. Kalau wafikum dari wafa yuwafi. Ya. Itu kalimat mazid semuanya, kalimat fi'il madhi yang dapat tambahan semua. Kalau aufa yufi itu adalah kalimat isim muta'addi yang membutuhkan objek, ya, dua, ya. Adkhala yudkhilu, dakhala itu masuk, dakhala itu masuk. Kalau ada adkhala memasukkan, beda kan? Kalau masukkan berarti ada objeknya, ya. Aufa yufi, wafa yuwafi, dilihat dari arti daripada kata ini sama. Wafa yuwafi, aufa yufi, memenuhi, ya, memenuhi, akan memberikan balasan. Aufa yufi, wafa yuwafi. Jadi secara redaksinya artinya itu sama, ya. Memenuhi itu maksudnya apa? Ya, memberikan balasan dari apa yang tadi diperhitungkan, ya. Tadi yang dikerjakan, setelah dikerjakan, manusia mengerjakan atau memperhitungkan. Setelah memperhitungkan, nah ini ada balas-balasannya. Ufi au wafi wafikum iyahu. Iyahu ini adalah berdasarkan dari amalnya maksudnya, ya. Jadi ufikum au wafikum iyaha. Ini kembali kepada amal. Amal itu tadinya itu dia sebagai bentuk laki-laki, amal. Kalau dia jamak amal jadi perempuan, ya, itu jamak taksir. Jamak taksir itu kembalinya kepada bentuk jenis perempuan. Oke. Terus ada penegasan dalam hadis ini, barang siapa yang mendapatkan kebaikan adalah dia bertahmid, yang memuji Allah. Barang siapa mendapatkan selainnya atau selain dari sebaliknya, sesuatu yang tidak membuat dia senang atau malah bahkan keburukan yang dia dapatkan,
kepingin apa jenenge enak namun dapat gak enak, kepingin selamat itu celaka, ya. Jangan berputus asa dan jangan menyalahkan Allah, maka hendaklah ia menyalahkan diri sendiri. Pertanyaannya, kan kita kan nggak boleh menyalahkan diri sendiri. Jadi akhirnya dia, kalau orang sering menyalahkan diri sendiri berat mengakibatkan ya orang ini akhirnya tidak bisa berkembang, ya enggak? Nah, terus orang ini akhirnya minder, ya kan? Karena dia menyalahkan diri sendiri. Nah, ini harus dipahami oleh kita bersama. Menyalahkan diri sendiri ini maksudnya, ya, kita nggak boleh gampang untuk menyalahkan orang lain. Kita maksudnya adalah harus introspeksi diri. Nah, ini kenapa terjadi? Ya, nyalahkan Allah kan nggak boleh, nyalahkan manusia juga nggak boleh. Nah, nyalahkan diri sendiri artinya kita itu disuruh introspeksi, kembali ke diri sendiri. Ini kenapa semua terjadi ini? Karena jelas, ayatnya jelas. Kalau kita mau ngomongin ayatnya, telah tampak dhahrul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah tampak kerusakan darat dan lautan itu akibat ulah tangan manusia, bukan Allah. Ulah tangan manusia sendiri. Ya. Jadi kaum ba'du amilu la'allahum yarji'un. Itu hanya sebagian Allah berikan pada mereka supaya mereka rasakan. Sebagian, bukan semuanya, agar mereka kembali. Ya hafizillah, itulah yang mesti harus kita pelajari, kita kaji. Semoga ini bisa memberikan nilai manfaat buat kita. Ayo, monggo, tafadhol. Mengenai ini, Ustaz. Nggih. Mengenai jari ya, fi sa'idin. Itu di bukit apa di atas bukit? Fi sa'idin. Dan bedanya dengan jabal. Ayo, Pak. Oke. Fi sa'idin wahidin, fi di sa'idin wahidin. Sa'idin itu asal kata dari su'ada yas'udu, naik. Ya. Su'ada yas'udu itu artinya naik. Isaat, naiklah. Ya. Ya, kalau jabal itu bentuk benda, ya. Jadi bisa jadi sa'idin itu lebih tinggi daripada jabal. Lebih tinggi daripada jabal. Ya, tempat yang tinggi, ya. Ini bukan bentuknya jabal. Sa'id itu bisa jadi gedung bertingkat, bisa sa'idin. Wa makanun sa'idin itu tempat yang tinggi. Jadi sa'idin itu tempat yang tinggi. Itu bedanya gunung, bukit, ya. Makanya biasanya kalau di sini kenapa dijadikan sa'idin itu bukit? Ya, karena tempat tinggi, padahal sa'idin ini adalah nama tempat yang tinggi, bukan mesti harus bukit, ya. Nama tempatnya tinggi, bukan berarti harus bukit. Jadi ia bisa lebih tinggi sa'idin itu, ya. Oke, itu mungkin yang perlu kita bahas, kita kaji. Semoga Allah Ta'ala berikan manfaat, maslahat dari ilmu yang hari ini kita pelajari, dan keberkahan pagi ini yang hari ini kita telah laksanakan bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita sempurnakan majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.